Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Azka Abdi Amrul Robi, mahasiswa Magister Politik Pemerintahan yang akan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, hasil temuan dari penelitian saya yang berjudul Pilkada 2020 di tengah eh, pandemi atau wabah COVID-19, aksesibilitas dan tantangan pemilih difabel. Nah, studi ini membahas terkait dengan aksesibilitas dan tantangan pemilih difabel dalam pelaksanaan pilkada di tengah wabah COVID-19 yang dilandasi dari sebuah kesepakatan pilkada yang dilaksanakan 9 Desember 2020. Nah, terdapat beberapa hak penyandang difabel yang masih termarginalkan seperti hak dalam pekerjaan, fasilitas infrastruktur, akses dalam pemilu atau pilkada. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, maka hal yang perlu diperhatikan ialah partisipasi dan protokol kesehatan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada yang inklusif. Nah, itu sedikit landasan dari penelitian kali ini. Nah, penelitian ini juga mewawancarai dan mengobservasi beberapa stakeholders. Yang pertama, KPU Kabupaten Sleman, yang kedua lembaga swadaya masyarakat, dan ketiga pemilih difabel yang tidak tergolong ke dalam LSM itu sendiri. Nah, lalu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah memiliki dua rumusan. Yang pertama, rumusan masalah inti, yaitu bagaimana aksesibilitas pemilih difabel pada Pilkada 2020 yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan di tengah wabah COVID-19. Dengan rumusan masalah turunan, yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi pemilih difabel sesuai dengan ragam difabilitasnya pada Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah wabah COVID-19, dan khususnya dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pencocokan dan penelitian data atau coklit, yang kedua kampanye dan sosialisasi, dan yang ketiga adalah pemungutan suara. Nah, rumusan masalah turunan yang kedua ialah bagaimana LSM difabel menanggapi pelaksanaan pilkada di tengah wabah COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana upaya LSM difabel untuk dapat memberikan negosiasi untuk menciptakan pilkada yang baik, pilkada yang inklusif di tengah wabah COVID-19. Nah, lalu argumen awal dari penelitian saya ialah bahwa yang pertama, regulasi atau undang-undang pilkada belum mengatur secara eksplisit hak dari pemilih difabel itu sendiri atau hak politik dari difabel itu sendiri. Dan yang kedua, walaupun KPU telah mengupayakan pilkada inklusif di tengah wabah COVID-19, namun pemilih difabel dalam hal ini masih mengalami beberapa tantangan, masih ada tantangan atau hambatan yang berakibat pada inklusivitas pilkada itu sendiri. Nah, beberapa argumen ini telah didukung dengan beberapa data yang telah saya temukan. Nah, tinjauan hukum saya bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, regulasi internasional, yang kedua regulasi nasional, dan yang ketiga undang-undang pemilu dan pilkada. Nah, di regulasi internasional ini hak politik dari kelompok difabel itu sudah dijamin. Yang pertama ada di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, lalu ada di ICCPR, dan yang ketiga ada di CRPD. Nah, sedangkan di regulasi nasional, hak politik bagi penyandang difabel itu juga sudah dijamin, ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan ada di Undang-Undang tentang penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, namun di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, hak politik bagi penyandang difabel secara eksplisit hanya dijelaskan di Undang-Undang 7 2017 terkait dengan pemilu. Sedangkan di Undang-Undang Pilkada, hak pilih atau hak politik dari kelompok difabel tidak dijelaskan secara eksplisit, apa saja kewajiban, apa saja hak, dan lain sebagainya. Nah, lalu di tahapan pendaftaran pemilih, ternyata saya temukan ada 2 tipologi tantangan dari pemilih difabel itu sendiri. Yang pertama, yang diwarnai merah ini merupakan tantangan di tengah pandemi COVID. Misalnya difabel netra perlu banyak memegang benda yang belum tentu steril dan kekhawatiran terhadap PPDP yang tidak steril. Dan yang kedua, difabel rungu misalnya kesulitan berkomunikasi karena menggunakan masker, karena difabel rungu harus memperlihatkan gerak dari bibir si komunikator seperti itu. Dan yang ketiga, difabel grahita yang kurang memahami pentingnya atau terkait dengan penggunaan alat pelindung diri itu sendiri. Sedangkan yang berwarna hitam ini merupakan tantangan yang terjadi di pilkada ke pilkada, misalnya seperti keluarga yang tidak inklusif, tidak memiliki KTP dan kartu keluarga, tidak
penyelenggara ad hoc yang tidak inklusif dan lain sebagainya. Nah, lalu beberapa hal yang dilakukan oleh LSM Difabel dalam pencocokan dan penelitian data ini, yang pertama ada advokasi kepada Disduk Capil Kabupaten Sleman yang membantu pemilih difabel dalam membuat KTP elektronik, karena KTP elektronik merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang pemilih. Yang kedua, memberikan sosialisasi, dan yang ketiga, kerjasama dengan KPU Kabupaten Sleman itu sendiri. Nah, lalu di tahapan sosialisasi yang berwarna merah juga ini merupakan tantangan yang berhubungan dengan COVID-19. Misalnya di Difabel Netra sulit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau sosialisasi online. Lalu di sosialisasi offline juga mereka ketakutan jika benda di sekitarnya tidak steril. Begitu juga di Difabel Daksa, di Difabel Wicara, di Difabel Rungu, dan di Difabel Grahita. Sedangkan yang berwarna hitam ini merupakan tantangan yang dari pilkada ke pilkada terus mereka alami, seperti itu. Misalnya kesulitan mendapatkan informasi, sistem sosialisasi atau pendidikan politik yang tidak berkelanjutan, lalu hingga pemahaman badan ad hoc yang minim untuk bagaimana mereka memberikan sosialisasi kepada pemilih difabel sesuai dengan ragam difabilitasnya itu sendiri. Nah, lalu di tahapan sosialisasi, upaya LSM Difabel ialah memberikan sosialisasi secara online dan mengundang 3 KPU, yaitu KPU Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul yang melaksanakan Pilkada 2020, dan juga mengundang seluruh LSM Difabel di daerah istimewa Yogyakarta dan mengundang pemilih difabel itu sendiri. Nah, lalu di tahapan kampanye juga sama, yang berwarna merah merupakan tantangan dari wabah COVID-19 dan Pilkada 2020, yang misalnya kampanye online memiliki kesulitan yang dialami oleh Difabel Netra, Difabel Rungu, dan Difabel Grahita, sedangkan yang berwarna hitam ini merupakan tantangan yang dari pilkada ke pilkada, misalnya intensitas kampanye yang kurang, lalu pasangan calon atau tim sukses yang tidak inklusif, tidak paham bagaimana memberikan mentransfer informasi kepada difabel sesuai dengan ragam difabilitasnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lalu yang dilakukan oleh LSM Difabel pada pelaksanaan kampanye ialah melakukan kontrak politik. Kontrak politik yang dimaksud ialah bukan secara tertulis, namun menjelaskan bagaimana kelompok difabel atau pemilih difabel itu membutuhkan membutuhkan program-program kerja yang inklusif. Sedangkan di sisi pasangan calon memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana visi dan misi mereka, bagaimana program mereka, dan mengumpulkan tantangan-tantangan yang dialami oleh difabel itu sendiri. Dan yang kedua, LSM Difabel juga tidak memobilisasi pemilih difabel, karena untuk memilih satu pasangan calon itu kembali ke diri pemilih itu sendiri, karena itu merupakan hak dan pilihan yang rahasia, yang bebas, jujur, dan adil. Nah, lalu di pemungutan suara, tantangan pemilih difabel juga ada 2. Saya bagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, yang berwarna merah merupakan tantangan di tengah pandemi COVID, misalnya keluarga yang melarang dengan alasan COVID-19, lalu misalnya karena pemilih difabel netra perlu memegang benda, maka ketakutan akan ketidaksterilan TPS karena COVID-19, lalu juga misalnya di difabel daksa kesulitan untuk mendorong kursi roda karena menggunakan sarung tangan plastik, seperti itu. Lalu difabel wicara, rungu, dan grahita dilandasi karena keluarga yang melarang dengan alasan COVID-19 itu sendiri. Sedangkan yang masalah yang dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda, misalnya keluarga yang melarang karena malu, TPS yang tidak aksesibel, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari observasi lapangan, ternyata masih banyak TPS yang tidak inklusif seperti itu, seperti bertangga, berpasir, berunak, dan lain sebagainya. Nah, lalu peran LSM dalam hal ini ialah memberikan edukasi terkait pentingnya hak memilih, memberikan edukasi untuk tidak menerima suap, meningkatkan pemilih difabel untuk menggunakan hak pilih, dan mengingatkan pemilih difabel untuk datang ke TPS. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.